Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Matfiz Ceria. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa contoh soal tentang turunan parsial. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya, masih tentang turunan parsial. Sekarang kita lanjut soal nomor 5. Bentuknya Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Yang pertama kita turunkan dulu Z nya terhadap X. Nah, langkah yang pertama kita bisa merubah bentuk akar menjadi pangkat. Setelah itu baru diturunkan. Turunan dari Z terhadap X. Jadi yang pertama caranya kita turunkan dulu pangkatnya. Setelah itu pangkatnya dikurang 1. Kemudian kita turunkan lagi yang di dalam kurung. Nah, ini turunan berantai ya. Sekali lagi pangkatnya diturunkan setengah ya, diturunkan, terus pangkatnya dikurang 1, jadi setengah kurang 1. Setelah itu kita lihat yang dalam kurung. Nah, ini yang kita turunkan terhadap X nya aja. Adapun ini bentuk penjumlahan. Nah, ini Y kuadrat ini sebagai konstanta. Nah, ketika kita turunkan Z terhadap X, maka Y kuadratnya itu sama dengan 0, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi setengah dikali X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Jadi setengah ini dari pangkat diturunkan, terus pangkat setengahnya dikurang 1. Kemudian kita turunkan lagi yang dalam kurung ya. Jadi turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari Y kuadrat adalah 0, sehingga bentuknya seperti ini. Setelah itu kita sederhanakan bentuknya. Nah, ini setengah kali 2X jadinya X. Nah, kemudian pangkat negatif sederhanakan menjadi pangkat positif, sehingga bentuknya seperti ini. X per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian kita akan menentukan do Z per do Y. Sama dengan cara menurunkan do Z per do X. Berarti kalau do Z per do X, Y nya dianggap sebagai konstanta. Demikian juga jika kita menurunkan Z terhadap Y, maka X nya dianggap sebagai konstanta. Turunannya sama ya. Jadi pangkat diturunkan, kemudian pangkatnya dikurang 1. Sini bentuk penjumlahan. X kuadratnya berarti konstanta. Konstanta jika diturunkan hasilnya 0 ya. Kemudian yang kita turunkan adalah Y kuadrat, sehingga ya jadi X kuadratnya sebagai konstanta. Kemudian kita turunkan, pangkat diturunkan ya, jadi terus pangkatnya dikurang 1. Jadi pangkat setengah diturunkan, terus pangkatnya dikurang 1. Kemudian kita turunkan yang dalam kurung ya. X kuadrat ini diturunkan jadi 0, Y kuadrat diturunkan jadi 2Y, sehingga jadinya seperti ini. Kemudian kita kalikan setengah kali 2Y jadi Y ya. Terus pangkat min setengah ini kita rubah jadi pangkat positif, sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kita lanjut soal nomor 6. Bentuknya Z sama dengan X kuadrat dikali arkestan X per Y. Kita akan menentukan do Z per do X. Nah, sekarang bentuk fungsi Z nya X kuadrat arkestan X per Y. Di sini ada dua bentuk ya, bentuk perkalian X kuadrat dengan arkestan. Nah, kedua-duanya itu melibatkan variabel X. Di turunan untuk bentuk perkalian kita bisa menggunakan O kali V. O kali V rumusnya U aksen V ditambah V aksen O. Kita misalkan U nya dengan X kuadrat, diturunkan jadinya 2X. Kemudian V nya arkestan X per Y. Nah, ingat bentuk turunan dari arkestan X ya. Di kalkulus 1 sudah pernah belajar. Turunan dari arkestan X sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Sehingga turunan dari arkestan X per Y jadinya 1 per, pertama turunkan dulu terhadap arkestannya. Turunannya adalah 1 per 1 plus X per Y kuadrat. Nah, bentuknya sama dengan bentuk turunan dari arkestan X, tinggal mengganti X nya dengan X per Y. Kemudian dikalikan dengan turunan dari X per Y.
turunan dari X per Y, di mana X per Y-nya adalah konstanta, berarti turunan dari X adalah 1 ya, jadi 1 per Y. Nah, bentuk 1 per 1 plus X kuadrat per Y kuadrat disederhanakan ya, samakan dulu penyebutnya, sehingga bentuknya seperti ini ya. Nah, tinggal dikalikan dengan X per Y. Nah, Y kuadrat dengan Y kita coret, jadinya Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Ini turunan dari arcas tan X per Y. Tinggal kita substitusi aja ke bentuk U aksen V tambah V aksen U. U aksennya 2X, V-nya adalah arcas tan X per Y, V aksennya Y per X kuadrat plus Y kuadrat, U-nya adalah, ini V aksennya ya, terus U-nya adalah X kuadrat. Nah, tinggal kita sederhanakan bentuknya, jadinya seperti ini. Ini turunan dari Z per X. Berikutnya kita akan menentukan turunan dari Z terhadap Y. Untuk turunan Z terhadap Y, ya ini bentuk perkalian juga, tapi di bentuk yang X kuadrat tidak ada variabel Y. Nah, sehingga X kuadrat ini dianggap sebagai konstanta. Nah, berikutnya yang kita perhatikan adalah turunan dari tangen X per Y. Terlebih dahulu kita rubah dulu bentuknya ya. X per Y menjadi X dikali Y pangkat min 1 ya. Kemudian baru kita turunkan ya, karena dia X kuadrat konstanta, kita tulis ulang X kuadratnya. Kemudian turunan dari arcas tan X per Y sama dengan turunan yang tadi ya, 1 per 1 plus X per Y kuadrat. Kemudian dikalikan dengan turunan dari X dikali Y pangkat min 1. X nya konstanta, tinggal kita turunkan Y pangkat min 1, jadinya min X Y pangkat min 2. Kemudian kita sederhanakan bentuk ini, samakan penyebutnya ya. Kemudian dapatlah bentuk seperti ini ya. Y pangkat min 2 jadi pangkat positif, jadi min X per Y kuadrat. Y kuadratnya dicoret. Nah, kemudian dikalikan X kuadrat dikali min X. Nah, dapatlah hasil min X pangkat 3 per X pangkat 2 ditambah Y kuadrat. Ini hasil turunan Z terhadap Y. Kita lanjutkan soal nomor 7. Bentuk fungsi Z-nya sama dengan, ini bentuk eksponen ya, E pangkat sin X kuadrat ditambah XY. Yang pertama kita tentukan dulu do Z per do X. Yang perlu diingat adalah bentuk turunan dari eksponen. Turunan dari E pangkat U sama dengan E pangkat U dikali dengan DU ya. Jadi pertama turunkan dulu ya eksponennya secara keseluruhan. Kemudian setelah itu turunkan lagi pangkatnya. Pertama kita turunkan dulu terhadap X. Jadi do Z per do X-nya di mana Y-nya adalah konstanta. Kemudian kita turunkan turunan dari eksponennya itu sendiri, kita tulis ulang ya, E pangkat sin X kuadrat plus XY. Ya, jadi yang pertama turunkan dulu eksponennya secara keseluruhannya, hasilnya adalah eksponen itu sendiri. Kemudian dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung yang pangkatnya. Karena diturunkan terhadap X, maka yang kita perhatikan adalah X-nya saja, Y-nya sebagai konstanta. Nah, turunan dari sin X kuadrat, ini turunannya bisa dua kali ya. Yang pertama, turunkan dulu sin-nya ya. Turunan sin adalah cos ya. Berikutnya turunkan lagi yang X kuadratnya, jadi hasilnya 2X. Yang pertama turunkan dulu sin-nya. Turunan sin kan cos ya, jadi cos X kuadrat dikalikan dengan turunan dari X kuadrat, yaitu 2X. Kemudian turunan dari X kali Y. Nah, yang kita turunkan adalah X, maka Y-nya konstanta. Turunan dari X kan 1 ya, jadi hasilnya adalah Y. Nah, sehingga ini kita bisa sederhanakan jadi bentuknya seperti ini. Berikutnya kita turunkan terhadap Y. Do Z per do Y. Kita lihat bentuk fungsi Z-nya E pangkat sin X kuadrat plus XY. Karena diturunkan terhadap Y, maka sin X kuadrat dan X-nya dianggap sebagai konstanta. Karena dia bentuknya penjumlahan, di sin-nya nggak ada variabel Y-nya, maka nanti ketika diturunkan terhadap Y, sin X kuadratnya adalah hasilnya 0. Sedangkan ini bentuk perkalian, X-nya konstanta, maka ini bentuk perkalian ya, maka X-nya ditulis ulang. Yang kita turunkan hanya Y-nya saja. Turunan dari Y adalah 1. Sehingga hasil turunan dari Z terhadap X adalah ini. Nah, ini hasil dari turunan E pangkat U-nya ya, yang ini ya.
Ingat, Y sama dengan E pangkat U, maka turunannya adalah E pangkat U DU. Nah, ini turunan dari eksponennya, tulis ulang ya, E pangkat sin X kuadrat plus XY. Kemudian kita turunkan lagi pangkatnya. Turunan dari sin X kuadrat 0, jadi 0 ditambah dengan X. Tinggal kita sederhanakan bentuknya, maka hasil akhir turunannya adalah ini. Kita lanjut soal nomor 8. Z sama dengan X dikali E pangkat ln X kuadrat Y. Kita turunkan terhadap X terlebih dahulu. Nah, kita lihat ini bentuk perkalian ya. Perkalian antara X dikali E pangkat ln X kuadrat Y. Ini ada dua bentuk ya, X dan E pangkat ln X kuadrat Y. Karena dia bentuk perkalian, masing-masing bentuk punya variabel X-nya, maka ini bentuknya U kali V. Nah, jadi kita misalkan U-nya dengan X, kemudian V-nya dengan ln X kuadrat Y. Turunkan dulu U-nya jadi U aksen sama dengan 1, kemudian V-nya. Nah, ini ada dua penurunannya menggunakan turunan berantai ya. Pertama, turunkan dulu eksponennya, kemudian turunan dari ln-nya, kemudian turunan dari X kuadrat Y. 3 kali penurunan. Pertama, turunkan dulu terhadap eksponennya, kemudian turunkan lagi terhadap ln X kuadrat Y-nya, kemudian turunkan lagi X kuadrat Y. Nah, turunan dari E pangkat ln X kuadrat Y adalah E pangkat X kuadrat Y. Kemudian kita turunkan lagi ln X kuadrat Y-nya. Hasilnya ini 1 per X kuadrat Y. Kemudian kita kalikan lagi dengan turunan dari X kuadrat Y. Hasilnya adalah 2XY. Bentuk ini kita sederhanakan, kita bisa coret X dan Y-nya. Nah, maka diperoleh hasil dari V aksen adalah 2 per X dikali E pangkat ln X kuadrat Y. Sehingga hasil turunan dari Z terhadap X-nya adalah ini. 1 dikali E pangkat ln X kuadrat Y ditambah 2 per X dikali E pangkat ln X kuadrat Y dikali X. Ini sebagai U aksen, ini sebagai V-nya, ini V aksennya, ini U-nya ya. Nah, tinggal dicoret X-nya, hasilnya seperti ini. Nah, ini bentuknya sama, berarti boleh dijumlahkan. 1 tambah 2 jadi 3 ya. 3 dikali ln E pangkat ln X kuadrat Y. Selanjutnya kita akan menentukan turunan Z terhadap Y. Ingat, turunan terhadap Y, X-nya konstanta. Berarti yang kita perhatikan adalah E pangkat ln X kuadrat Y. Ingat bentuk ini ya, turunan dari E pangkat U ya. E pangkat U itu sendiri dikalikan dengan turunan dari pangkatnya. Sehingga turunan dari Z terhadap Y, nah ini X-nya tulis ulang. Turunan dari E pangkat ln X kuadrat, jadi hasilnya eksponen itu sendiri dikalikan lagi dengan turunan pangkatnya. Turunan dari ln X kuadrat Y adalah 1 per X kuadrat Y. Kemudian turunkan lagi X kuadrat Y-nya terhadap Y. Hasilnya adalah X kuadrat. Sehingga nanti X kuadratnya bisa dicoret. Nah, jadi hasilnya adalah X per Y dikali E pangkat ln X kuadrat Y. Demikian pembahasan soal kita kali ini untuk materi turunan pertama dari turunan parsial. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.